Apa kabar anak soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar surat Al-Ikhlas. Pak Yogo tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya yang soleh dan solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, untuk selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua selalu senantiasa diberi kesehatan, selalu sehat bugar. Kemudian mudah-mudahan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu atau belajar. Anak-anak semuanya, saksikan video pembelajaran ini, simaklah video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar anak-anak semuanya memahami dan mengerti materi yang Pak Yogo sampaikan pada video pembelajaran ini. Baiklah, langsung saja kita ke bacaan atau qiraatun surat Al-Ikhlas. Pak Yogo yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat Al-Ikhlas. Maka dari itu, mari kita sama-sama membaca atau melafalkan surat Al-Ikhlas. Diawali dengan membaca lafaz ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kita sudah melafalkan surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4. Kemudian kita menuju terjemahan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, terjemahan surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul, katakanlah, huwallahu, dialah Allah, ahad, yang maha esa. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa, yang maha esa, ya. Itu terjemahan surat Al-Ikhlas ayat 1. Selanjutnya, terjemahan surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
Di Allah itu adalah Tuhan yang bergantung segala sesuatu. Maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ampunan, mohon pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, terjemahan surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki anak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak punya ayah dan ibu. Jadi Allah itu esa atau satu atau tunggal. Dan terakhir surat Al-Ikhlas ayat 4 terjemahannya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah terjemahan surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4. Selanjutnya kita menuju penjelasan kandungan atau isi pokok surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Kemudian surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112. Surat Al-Ikhlas diturunkan di Mekah. Jadi surat Al-Ikhlas itu termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat An-Nas. Jadi surat Al-Ikhlas itu diturunkan setelah surat An-Nas yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih. Nah, ini ada isi kandungan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, Allah itu esa atau tunggal. Tunggal maksudnya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang lain di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu satu, tidak ada Tuhan lain selain Dia. Yang kedua, kita hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi kita tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Jadi kita boleh meminta pertolongan, menyembah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak punya anak. Itu maksud dari Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Jadi Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak punya anak. Jadi Allah itu satu, tunggal atau esa. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun, tidak sama dengan ciptaannya. Jadi Allah itu tidak ada yang sama dengannya, tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah itu bentuknya kita tidak tahu bentuknya. Dari itu kita meyakini dan percaya dan beriman bahwasanya Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang masih
kurang paham, tidak mengerti atau bingung, silakan bertanya langsung melalui WhatsApp Japri. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.